Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Bang AS hari ini akan memberikan pembahasan mengenai merica putih. Ternyata merica putih atau merica jamu ini bentuknya itu memang putih. Jadi kalau dari merica biasa kan ada coklat gitu bentuknya. Kalau merica ini bentuknya agak gedean dikit dan warnanya memang putih. Ini di rempah-rempah jamu banyak ya Pak Hasan seperti ini ya? Iya betul. Baik, ini dia bahas dari Bang AS yang akan membahas juga mengenai merica putih. Silakan Bang AS. Terima kasih Mia, terima kasih juga kepada fan Hasan Sabila. Mudah-mudahan masih mendengarkan Bang AS. Semua saja kepada fan Hasan Sabila. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang lada putih. Fan Hasan Sabila, tentunya kita akan berbicara merica putih ini beda dengan merica bumbu ya, yang biasa kita pakai rempah-rempah yang ada di dapur. Ini merica khusus untuk jamu. Maka ada yang menyebutnya merica ini merica jamu. Ada menyebutnya merica putih karena wujudnya memang putih bersih dan ukuran fisiknya itu lebih besar dari merica-merica biasa. Oke, baik. Kenapa saya harus membawakan itu? Ini berhubungan dengan kondisi sekarang. Sekarang orang banyak batuk, sekarang orang banyak kena virus, sekarang orang banyak kena pencernaannya yang tidak sempurna. Terus kemudian orang mudah dengan loyo, mudah dengan kena kanker dan sebagainya. Baik. Nah, merica putih inilah yang akan kita bahas untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Merica putih ini saya tidak tahu asal usulnya Bapak Ibu ya. Itu berasal dari mana saya tidak tahu. Apakah tumbuhan ini berada dari luar Jawa atau memang ada di dalam Pulau Jawa. Karena setiap di rempah-rempah jamu ada sebagai sarana untuk pelengkap jamu. Nah, yang saya khawatirkan adalah merica putih si pedagang jamu juga hanya gerambiangan tahu tentang khasiatnya tapi tidak tahu tentang kandungannya, sehingga kalau diracik tidak akan sembuh. Jadi selama ini saya mengenal tumbuh-tumbuhan Bapak dan Ibu, penjual rempah itu hanya gerambiangan. Ya, gerambiangan itu misalnya ada orang tanya ya, Pak tolong diracikan untuk rematik, dia asal racik tapi tidak melihat kandungannya. Atau ini yang mau kita pelajari di situ Mia. Baik. Kandungan itu kita akan sama saja kita mengenal wujud manusia. Wujud manusia itu kan kita hanya melihat ada rambutnya, ada hidungnya, ada tangan dan kaki ya, badan. Kandungan itu ada hati, ada jantung, ada darah, ada saraf, ada ginjal, empedu dan sebagainya. Itu kandungan. Itu kandungan manusia. Nah, kalau kita mengenal manusia, tentunya kita akan mengenal kandungan manusia. Sehingga kandungan inilah yang akan menentukan manusia itu sehat atau sakit. Begitu juga di dalam tumbuh-tumbuhan. Kalau kita tidak mengenal kandungannya, maka kita akan meracik menjadi obat sehat susah. Karena kita tidak mengenalnya. Kalau orang hanya bisa memasang-masangkan, yang berarti dia hanya memasangkan melihat hanya wujud casing manusia itu saja. Seperti fisiknya, tingginya, rambutnya, hidungnya. Hanya bisa melihat itu. Kamu saya jodohkan dengan ini. Hanya melihat fisiknya, tapi tidak melihat dalamnya. Sehingga kandungan dalamnya dia tidak tahu. Setelah terjadi pernikahan, hancurlah di dalam rumah tangga itu. Karena tidak tahu kandungan dalam. Sehingga penyesalan di belakang. Bapak Ibu, saya berbicara tentang kandungan ini untuk mempermudah agar kita bisa menerima pelajaran. Ternyata tumbuh-tumbuhan itu tidak sekedar kita mengenal casingnya, tapi yang lebih dikenal adalah bagian-bagian dalam. Kalau kita sudah mengenal tentang bagian dalam, mau diolah apa saja bisa Ibu. Kita tahu kandungan tingkat intelektualnya, otaknya itu sangat cerdas dan mangkok otaknya itu besar. Dia bisa menampung sampai jutaan ingatan rumus, yang berarti
orang seperti ini harganya mahal. Di mana-mana dibutuhkan orang. Kita teringat dengan almarhum Habibie. Harganya mahal. Sampai sepuh pun dibutuhkan karena kecerdasannya. Nah, kandungan inilah yang akan kita pelajari. Kandungan akan menentukan masa depan kesehatan kalau itu kandungan herbal. Ingat ya Bu ya, kandungan akan menentukan kesehatan manusia. Tanpa melihat kandungannya, maka tubuh menjadi rapuh. Masyarakat kebanyakan tidak mengenal obat yang dikonsumsi, obat yang disuntikkan, tidak mengenal kandungan, maka kita tidak tahu. 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, terjadilah kerapuhan. Rapuh jantung, tulang, otot, otak, mata, dan sebagainya. Karena kita tidak mengenal kandungan. Nah, kandungan itu untuk dipasangkan kepada penyakit yang kita tuju. Contoh, melarutkan lemak di dalam darah itu dengan senyawa-senyawa seperti tanin. Kemudian kita buka, adakah senyawa tanin itu pada jeruk nipis? Kok tidak ada? Masyarakat sudah terlanjur bahwa jeruk nipis itu di dalam memori masyarakat kita bisa untuk melarutkan lemak. Nah, akhirnya apa? Penipisan dinding usus. Akhirnya terjadilah bocor usus. Efeknya apa? Ketika usus itu sudah bocor, karena tipisnya sering kita mengkonsumsi jeruk nipis, akhirnya orang tidak akan bertahan lama. Diare terus keluar. Tidak hitungan jam, mungkin hanya hitungan menit. 30 menit, 20 menit. Dan itu rasanya perih. Karena apa? Kesalahan kita. Tanpa mengenal kandungan, hanya fisiknya yang kita kenal, jeruk nipis, rasanya kecut, berarti bisa untuk lemak. Dikonsumsilah jeruk nipis itu. Ternyata di jeruk nipis tidak ada kandungan yang bisa mengikat lemak di dalam tubuh, dibuang lewat BAB. Ternyata salah. Ya kan Bapak Ibu ya? Inilah yang harus kita pelajari. Mari kita belajar bareng-bareng Bapak dan Ibu. Saya akan mengajarkan kepada Bapak dan kepada Ibu. Ibu akan memahami, anggaplah kita ini kuliah. Dalam kuliah ini, kemudian dapat ilmu, kita terapkan itu mendapatkan kebenaran ilmu. Ternyata resep yang saya berikan itu sembuh dan bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Maka ini pertahankan resep itu, karena resep itu bisa untuk turun-temurun sampai anak cucu kita. Sejak saya bayi hingga saya dewasa, belum pernah saya mendapatkan tuntunan atau pelajaran ilmu herbal melalui radio. Baru di 2019, 20, 21, baru 3 tahun ini, kita akan mendapatkan pelajaran tentang tumbuh-tumbuhan. Ternyata banyaknya masyarakat Indonesia meracik tumbuh-tumbuhan itu hanya main logika, tidak mengenal tentang tumbuh-tumbuhan. Yang berarti kalau kita tidak mengenal manusia yang sesungguhnya, sama saja kita mencapai cita-cita itu dalam mimpi. Karena tidak mengenal sesungguhnya. Tidak mengenal sampai dasarnya. Sehingga banyak orang yang ditanya, pakai apa kamu meraciknya? Dari dulu simbah saya ya pakai ini. Terus turun ke orang tua saya. Terus turun ke saya. Tidak ada perubahan.
pada perubahan tingkat penyakit dan ragam penyakit semakin banyak. Polusi udara semakin berubah, virus-virus semakin ganas. Kok tidak ada perubahan di dalam menentukan lapisan atau racikan herbal? Inilah yang akan merugikan bangsa Indonesia. Karena si peracik herbal tidak paham, maka herbal sulit untuk diterima oleh kalangan medis. Karena yang meracik tidak paham. Begitu ditanya takut, karena yang nanya dokter takut. Berikanlah pelajaran yang benar sehingga mereka mempunyai bekal untuk mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan kemudian diracik menjadi obat. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai. Lada putih dia akan mempunyai kandungan-kandungan yang seperti saya sebutkan di awal Bu ya. Ada alkaloid, kemudian ada minyak atsiri, ada vitamin zat besi, ada vitamin C, ada mineral, ada kalsium, kemudian ada zat pedas. Zat pedas itu kalau di dalam bahasa kimia disebut piperin. Itu zat pedas ya Bapak dan Ibu ya. Dia mempunyai kandungan kapeisin. Kandungan-kandungan ini kalau kita lihat, yang berarti ini bisa kita rangkai untuk jebol jika hidung itu tersumbat. Melihat dari kandungan. Nah, orang-orang kimia paham, berarti ini fungsinya untuk ini, untuk ini, untuk ini. Ini paham. Sekarang banyak penderita COVID yang mereka sendiri sulit untuk mencium sehingga seolah-olah di batang hidungnya ada sumbatan. Nah, sumbatan itu bagaimana kita untuk menembus sumbatan itu supaya jebol kita bisa mencium aroma. Maka saya menganggap penting sekali lada putih atau merica jamu ini kita bahas. Manfaat dari ini Ibu, kita akan mengetahui. Satu, manfaatnya dia dapat menurunkan berat badan. Dia mempunyai vitamin C yang aman, tidak akan merusak usus karena di dalamnya ada minyak atsiri. Kemudian dia juga bisa untuk pereda batuk dan flu karena dia punya kandungan piperin atau zat pedas. Zat ini mampu membunuh bakteri. Begitu ya Bu ya. Jadi kalau kita mengkaji, ya begitulah caranya. Kajian herbal ini seperti itu. Bagaimana kita untuk membunuhnya? Oh, carilah kandungan-kandungan yang bisa membunuh. Apa saja? Salah satunya yaitu tadi. Yang ada kandungan zat pedas seperti cabai jamu. Itu juga bisa. Sama. Kemudian juga dia juga bisa membuat jantung itu menjadi sehat. Misalnya, jantung lemah, mudah keringat dingin, karena di dalamnya ada zat besi yang berarti ini dibutuhkan oleh jantung. Dapat juga dia menyehatkan mata. Menyehatkan mata ini bukan berarti obat untuk mata ya Bapak dan Ibu ya. Menyehatkan mata ini begini. Sulit tidur. Akhirnya matanya bengkak. Berarti bisakah kita buat? Bisa. Agar mempermudah orang itu jadi mudah tidur. Dan tidak mengganggu pandangan mata. Mata jadi tidak bengkak, tidak memerah. Bagaimana meraciknya? Nanti saya pelajari. Kemudian bisa juga untuk pencernaan, memperkuat tulang dan mencegah kanker. Kanker dalam artian, ini mencegah Ibu ya. Mencegah ini dalam artian sebelum kita terjadi kanker, yang berarti kalau kita sering mengkonsumsi ini, katakanlah mengkonsumsi ini 10 hari sekali. Artinya ini bisa untuk dijadikan wedangan. Wedang sehat herbal ala Bang HS. Ini bisa untuk mencegah kanker. Tidak lama saya akan mengeluarkan, kalau saya nyon sewu saja kepada peracik wedang wuh,
ini senyawanya tidak bisa dipertanggungjawabkan karena antara bahan satu dan lainnya ini tidak nyambung. Saya yakin mereka hanya main feeling. Warnanya biar merah, tak saya kasih secang. Biar di badan itu seger enak. Panas anget, tak kasih jai. Kurang panas jai, tak kasih cengkeh. Ini main feeling, nggak nyambung. Sehingga arah ini mau kemana sih? Bingung kan? Nah inilah yang perlu kita pelajari. Nah saya akan mengeluarkan wedang Bang HS. Saya akan mengeluarkan itu. Dia bisa antivirus, dia anti bakteri, dia anti batuk-batuk, dia anti gatal, dia anti kerusakan mata. Nah itu baru fungsi. Nah mudah-mudahan masyarakat Indonesia, khususnya di Yogyakarta, wedang Bang HS ini nanti dalam bentuk rempah, direbus sendiri, dan kita akan berusaha beredar lingkungan Jogja terutama ya. Nanti mungkin saja kepada toko oleh-oleh dan sebagainya. Nah, di sana nanti begitu kita minum sehari itu manfaatnya banyak sekali. Bisa untuk otot, bisa untuk ginjal, bisa untuk virus, bisa untuk bakteri, bisa untuk memperjernih mata, ya, bisa memperkuat jantung, luar biasa. Itu yang kita pelajari ya Bapak Ibu ya. Jadi sementara wedang uwuh itu saya sendiri bingung, begitu saya beli, saya bingung ini untuk apa? Kok ada salam? Salam kok di sini ada secang? Loh kok salam ketemu secang? Bingung saya, Bu. Daripada saya pusing, saya tinggal aja. Ngapain dipikir pusing-pusing, Bu ya? Itu hak orang lain yang untuk untuk menjual. Saya tidak mau di dalam keterjerumusan barang yang salah. Kemudian juga lada putih dia bisa juga meningkatkan energi atau stamina. Ini hampir sama seperti kapulaga Bu ya. Bisa juga untuk meningkatkan stamina dan juga bisa berfungsi sebagai mengobati asam lambung. Kita akan berbicara nanti Bu ya. Bagaimana mengobati asam lambung dengan lada putih? Bisa juga bermanfaat bagi anti nyeri. Berarti kita gunakan sebagai pendamping atau campuran asam urat. Anti nyeri. Dia bisa difungsikan ke sana. Mengobati sakit kepala. Nah ini. Sakit kepala pada tanggal-tanggal gini pasti dia akan sembuh Bu. Saya yakin sakit kepala itu akan muncul di tanggal 28, 29, dan tanggal 30. Itu sakitnya luar biasa. Akan terobati di tanggal 1, tanggal 2. Itu pasti akan sembuh. Sebaliknya, saya malah gini pusing nih. Tanggal 1, tanggal 2, sama tanggal muda ini pusing Bu. Ngaruh Pak? Pengaruh ya Mia ya. Oke, baiklah. Sangat ngaruh ya Mia ya. Bang HS berpengaruh juga? Sangat Mia. Soalnya kalau tanggal muda yang ingin gampang masuk angin gitu ya. Lanjut Pak Hasan. Kemudian lada putih juga bisa mengatasi keriput. Nah ini yang Ibu senang kan, mengatasi keriput ini Bu ya. Keriput pada leher, keriput pada tangan, keriput pada sisi mata ya. Dia bisa menghilangkan keriput. Sekarang mana yang akan kita buat? Ini saya tinggal akan merangkai dari lada putih Bu. Lada putih akan saya jadikan resep. Bapak Ibu minta yang mana? Mau yang keriput? Pastinya yang keriput dulu nih. Apa yang pusing kepala? Saya mewakili kaum hawa Pak. Biasanya kan takut kalau misalkan terjadi keriput dan lain sebagainya. Yuk yang pertama dong Pak, biar kita tulis resep untuk keriput dengan menggunakan merica putih atau lada putih. Bagus ya. Baiklah Bu, saya ikuti permintaan Mbak Mia. Jadi Bapak dan Ibu, kita akan merangkai atas permintaan Mbak Mia tadi untuk keriput. Nah ini Bu ya, merica putih untuk keriput. Nanti sebentar lagi mesti ada wedang anti keriput Bu. Tuh Bang HS ada aja caranya ya, wedang anti keriput. Dan itu nanti kita bisa buat itu. Baiklah Ibu, kita buat ya.
Merica putih judulnya anti keriput, Bu. Merica putih ambil 12 butir, dipecah. Kulit jeruk purut 1 jeruk ya maksudnya ya, kulitnya ya, Bu ya. Baik. Kapulaga 10. Kalau lagi musim rebung, Bu, kasihlah irisan rebung 10 iris rebung. Rebuslah dengan air 3 gelas, sisakan 1 gelas, kemudian diminum. Boleh gunakan madu bagi mereka yang tidak punya diabetes. Baik. Ini anti keriput, Bu. Nah, kandungannya ini nyambung, Bu. Rebung dengan lada putih, kapulaga ini nyambung. Jadi ini bisa diserasikan, bisa dipasangkan gitu. Kalau kita tidak mengenal tentang kandungannya, repot. Kalau tidak mengenal, akhirnya yang tadinya kita akan berbicara tentang keriput, dikonsumsi makin keriput. Terbalik. Karena kita tidak mengenal kandungan. Ya, yang kedua apa? Untuk apa, Bu? Nah, untuk habis keriput, mau matanya jadi jernih, Boleh ya Pak ya. jadi tambah muda nantinya. Udah Sudah nggak nggak keriput, mata jernih matanya jernih, dan nggak pusing ya Pak ya. bisa melihat orang bersolek gitunya, bisa lihat orang lewat, Yang bening-bening, nanti sweet gitu. uhuy. Uhuy gitu. Sweet gitu ya Pak ya. Nah, Tuh. Baik. Nanti. nah, baiklah. Kita buat untuk menjernihkan mata ya, Bu ya. Kasih judul menjernihkan mata. Lada putih 12. Temulawak 1 diiris-iris. Temu blenyeh 1 juga diiris-iris. Tambah kapulaga 10. Ini resep untuk menjernihkan mata. Bukan berarti menjernihkan mata itu mata katarak terus coba-coba pakai ini. Ini bukan obat katarak soalnya. Ini hanya untuk menjernihkan, misalnya pandangan kok semakin kabur. Tapi tidak ada penyakit ya Pak ya, semakin kabur karena usia atau terlalu lelah untuk melihat komputer dan sebagainya, semakin kabur. Nah, ini bisa menggunakan ini. Baik, untuk mata lelah mungkin. Betul, seperti itu betul ya. Mia. Bukan untuk katarak gitu ya. Jadi jangan salah ya Bu ya. Saya buatkan untuk racikan memperkuat tulang. Jadi kalau berdiri Ibu lelah, lemes akibat karena masa tulang sudah menurun, kecapean. Nah, kemudian bermasalah pada tulang. Tulang sering cekut-cekut, nyeri dan sebagainya. Judulnya memperkuat tulang. Resep ini ya Bu ya. Mari kita buat. Merica putih 15 biji. Biji mandingan 40 biji. Daun beluntas 20 lembar. Daun randu 3 lembar. Ini obat untuk atau racikan untuk memperkuat tulang kalau kita mendapatkan tulang itu lelah atau capek, lemes, untuk berdiri gampang capek. Itu adalah masa tulang yang menurun atau masa tulang yang lelah. Baik. Ya, sudah 3 resep ya Mia ya. Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.